Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliana, pendamping Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan membahas modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di mana pada sesi 3 yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu. Pada langkah 1, dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, di mana saya akan berdiskusi dimulai pada poin 9 sampai dengan poin 14. Untuk lebih jelas, kita akan lihat langkah dan diskusinya. Bu, sekarang kita lanjut ke poin 9. Nah, sebelum masuk ke poin 9, biar tambah semangat kita tepuk hebat ya. Iya. Nah, ayo, mulai ya. 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Nah, sekarang saya bagi 2 kelompok. Jadi ini Bu Ina sama Bu Hoden kelompok 1, Bu Nia sama Bu Nyai kelompok 2 ya. Iya. Ini saya bagiin kertasnya. Nih, ini kelompok 1 pertanyaannya ini ya Bu ya. Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Yang kelompok 1 nanti Ibu jawab apa jawabannya. Terus yang ini juga kelompok 1 masih dukungan apa saja yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi. Jadi sebutin apa aja tuh ya makanannya. Terus yang kelompok 2 nih, yang kelompok 2 Bu Nyai sama Bu Nia, soalnya apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil. Terus bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang seimbang. Sekarang diskusiin sama ibu, kira-kira apa gitu jawabannya ya. Ini udah beres belum ibu-ibu? Udah. Ayo sekarang yang kelompok 1 coba ditulisin hasil jawabannya di sini ya, di kertas ya. Siapa yang mau nulis? Ya, udah untuk kelompok 1 ini jawabannya. Makasih Ibu udah ngisi. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mau nulis Bu Nyai? Ibu. Nah, ini apa? Ibu udah semuanya udah diisi. Sekarang yang kelompok 1 presentasiin Bu. Jenis makanan bergizi yang diperlukan ibu hamil apa aja? Karbohidrat. Nah, karbohidrat terdiri dari Nasi, singkong, kentang. terus Sayuran. Bayam, katuk, sawi, wortel. terus protein ya. Protein nabati. Ikan, telur, tahu, tempe. Buah, pepaya, pisang, apel. Bener nggak dari kelompok yang lainnya, dari kelompok 2? Benar. Jawaban dari kelompok 1? Benar. Benar. Ada yang mau ditambahin nggak jawabannya? Nggak, cukup. Cukup. Nah, sekarang lanjut yang ke soal selanjutnya Bu. Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi? Ayo jawabannya. Mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Ya. Mendukung ibu hamil dalam menjaga kebersihan dirinya. Tidur dan istirahat yang cukup. Suami dan anggota keluarga membantu pekerjaan rumah. Iya, makasih. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 tadi jawabannya apa? Apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil? Tablet penambah darah yang diminum Tablet setiap darah. hari. Jadi selain makan makanan yang bergizi, perlu ada tablet tambah darah ya untuk ibu hamil yang dikonsumsi setiap hari gitu ya. Terus bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Memakan bersama dengan anggota keluarga. Terus Memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil. Menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mengeluarkan dan menyiapkan buah-buahan untuk dimakan ibu hamil, minuman TTD, menemani ibu hamil masak di rumah bersama ibu hamil dan anggota keluarga, membersih makan jangan terlalu panas, asin, manis, berminyak, siap saji. ya. Jadi jawabannya cara mendukung ibu hamil dalam
makan dengan menu yang bergizi, salah satu tadi ya makan bersama dengan anggota keluarga gitu ya. Jadi kan biasanya kalau ibu hamil, kalau misalnya kita makan bareng-bareng sama suami atau anak yang lainnya sama orang tua, jadi yang tadinya nggak nafsu jadi nafsu ya. Terus memperhatikan kebutuhan bergizi seimbang untuk ibu hamil. Nah, jadi anggota keluarganya tuh memperhatikan apa aja yang dikonsumsi sama ibu hamil, apakah kebutuhan sayurannya, proteinnya gitu ya, susunya tuh udah cukup apa belum. Terus menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mual. Jadi kan kadang-kadang kalau lagi hamil mah suka mual, muntah. Jadi anggota keluarga yang lain kita harus siap gitu ya, kalau misalnya lagi mual diambilin air hangat atau diusap-usap punggungnya gitu ya supaya ibunya tenang. Terus menyiapkan buah-buahan untuk dimakan. Nah, jadi biasanya kalau ibu hamil makan TTD suka mual, makanya sebaiknya minum pil tambah darah tuh malam hari gitu ya. Jadi sebelum minum makan buah dulu supaya nggak mual. Terus menemani ibu hamil masak di rumah. Karena ibu hamil emosinya kadang-kadang suka nggak stabil, jadi dia senang kalau misalnya ada yang nemenin masak gitu ya. Kalau misalnya suaminya lagi ada di rumah, ya sebaiknya ditemenin sama suaminya atau anggota keluarga yang lainnya. Terus bersama ibu hamil dan anggota keluarga membatasi makanan yang terlalu pedas, manis, berminyak, dan siap saji. Nah, jadi ibu hamil tuh nggak baik kalau makanannya tuh terlalu pedas, asin, terus makanan siap saji juga kayak. Selanjutnya kita buka buku KIA-nya halaman 19, Bu. Kita lihat porsi makan dan minum untuk ibu hamil. Udah ada, Bu? Ada. Ya. Jadi di situ ada disebutkan makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Terus porsinya juga untuk ibu hamil tuh lebih banyak dari sebelum dia hamil gitu, jadi 2 kali lipat lebih banyak ya. Terus perawatan sehari-hari ibu hamil dengan cara cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih yang mengalir. Yang kedua, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, keramas 2 hari sekali. Terus menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan, ganti pakaian dan pakaian dalam setiap harinya. Sekarang saya iniin, nah ini pil tambah darah yang diperlukan oleh ibu hamil yang harus diminum setiap hari. Jadi setiap hari tuh ibu hamil harus minum ini, walaupun ada yang setelah minum ini ada yang mual gitu ya, dengan supaya nggak mual ya itu, jadi misalnya dengan makan buah-buahan gitu ya. Jadi suami harus mengingatkan istrinya yang lagi hamil supaya rajin minum pil tambah darah. Terus ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. Keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Jadi dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi yaitu dengan cara ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Keluarga harus memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. Keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Ya, cukup sekian ibu-ibu semuanya. Ya, cukup hari ini untuk pembahasan, untuk diskusi kita, Bu, tentang dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Terima kasih untuk waktunya. Ketemu lagi kita bulan depan untuk pembahasan berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita telah saksikan langkah 1 dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi yang dimulai pada poin 9 sampai dengan 14. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.